Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pagi hari ini alhamdulillah kita diperjumpakan kembali dalam murojaah kitab hadis Sahihul Bukhari untuk terhubung dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih yang diriwayatkan oleh Imamul Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pada kitab Sholatul Jamaah, kumpulan bab hadis tentang sholat berjamaah. Pagi hari ini kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab yang ke-21. Imam Al-Bukhari berkata, babun bab izas tawau apabila mereka sama, fil qiraati dalam jumlah hafalan. Al qiraah ini jumlah bacaan, hafalan. Fal ya ummahum, maka hendaknya mereka diimami oleh akbaruhum, oleh yang paling tua umurnya dari mereka. Di sini terlihat bahwa yang berhak menjadi imam itu kalau dilihat dari luarnya adalah yang hafalan Al-Qur'annya paling banyak. Kalau semua orang jumlah hafalan mereka sama, maka yang maju sebagai imam adalah yang umurnya paling tua di tengah-tengah mereka. Ini standar lahiriahnya. Adapun standar utamanya adalah kemarin. Yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling berilmu dan paling ahli ibadahnya. Hadis yang pertama dalam bab yang ke-21, kitab yang ke-11, hadis yang ke-38, nomor hadis 668. Imam Al-Bukhari berkata, Haddatsana Sulaiman bin Harbin, kami telah disampaikan hadis oleh Sulaiman bin Harb. Qala Sulaiman bin Harb berkata, Haddatsana Hammad bin Zaidin, kami telah disampaikan hadis oleh Hammad bin Zaid an Ayyuba. Hammad bin Zaid menerima hadis dari Ayyub As-Sikhtiyani an Abi Qilabata. Ayyub As-Sikhtiyani menerima hadis dari Abu Qilabah, nama aslinya Abdullah bin Zaid, an Malik bin al-Huwairisi. Abu Qilabah menerima hadis dari Malik ibn al-Huwairis qala,
Malik ibnu Huwairis berkata, qadimna, kami datang. Alan nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu, sedangkan kami syababatun, para remaja. Tapi remaja di sini pengertiannya tidak mesti seperti remaja yang kita fahami di tengah-tengah kita. Syababatun itu umur dari mulai baligh sampai 40 tahun. Berarti kalau perempuan dari mulai haid, misalkan umur 14 atau 13, atau ada juga perempuan yang sudah haid umur 9 sampai umur 40, itu syababah. Laki-laki misalkan sudah mulai balik umur 15 tahun atau 14 tahun, itu syababatun, jamak dari kata syabun. Falabisna, lalu kami tinggal. Indahu, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahwan, kira-kira, min ishrina, 20 lailatan malam. Kami tinggal di sisi Nabi, maksudnya mereka kan datang dari tempat yang jauh, melakukan safar ke Madinah untuk belajar Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu mereka masih muda. Lalu mereka tinggal di sisi Nabi dalam rangka belajar ilmu tersebut selama kira-kira 20 malam. Wa kana, dan ada, an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahiman, penyayang. Penyayang di sini peduli, berempati. Faqala, lalu beliau bersabda, lau roja'tum, sekiranya kalian pulang, ila biladikum, ke negeri kalian. Rasulullah dengan kalimat lau raja'tum ila biladikum, sekiranya kalian pulang ke negeri kalian. Ada perintah tersirat di situ agar mereka pulang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka sudah 20 malam meninggalkan keluarga, meninggalkan istri. Kata Rasulullah, fa'allamtumuhum, lalu kalian mengajari mereka, penduduk negeri kamu. Muruhum,
perintahkanlah mereka. Falyusallu, maka hendaknya mereka, yakni kaum kalian itu setelah kalian mengajarkan sholat kaza, sholat demikian fi hini kaza, di waktu demikian, wa sholat kaza, dan sholat demikian fi hini kaza, fi hini kaza, di waktu sekian. Dijelasin tuh, nanti ajarkan kepada mereka setelah kalian pulang ke negeri kalian, ajarkan kepada penduduk di negeri kalian tentang sholat. Sholat ini di waktu ini, sholat ini di waktu ini. Ini maksudnya sholat zuhur di waktu sekian. Jadi Rasulullah itu udah ngasih tahu jam-jamnya. Jam sholat zuhur, jam berapa, jam sholat asar, jam berapa, jam sholat maghrib, jam sholat isya, dan jam sholat subuh. Semuanya udah dikasih tahu sama Rasulullah, dan agar mereka menyampaikan itu, mengajarkan kepada penduduk kampung mereka. Wa iza hadarat, dan apabila tiba as-salatu, waktu salat tersebut, fal yu'azzin, maka hendaknya mengumandangkan azan lakum, untuk kalian, ahadukum, salah seorang dari kalian, waliya ummakum, dan hendaknya mengimami kalian, akbarukum, yang lebih tua, yang paling tua dari kalian. Hadis ini sebenarnya sudah berulang sebelumnya beberapa kali, namun kali ini yang menjadi angle atau yang diambil angle-nya oleh Imam Al-Bukhari adalah bahwa ketika hafalan Al-Quran sama rata di kalangan suatu kaum, maka yang bertindak sebagai imam adalah yang paling tua umurnya. Yang paling tua umurnya. Waktu balik juga bahwa belajar pada saat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari berbagai negeri. Mereka tinggal di Madinah selama masa belajar tersebut. Untuk kisah Malik ibnul Huwairis di sini, itu mereka belajar kepada Rasulullahnya 20 malam. Kalau kita bikin daurah itu 7 malam saja ya, kurang sebenarnya itu ya, harus 20 malam nih. Baik, kita lanjut ke bab berikutnya, bab yang ke-22. Imam Al-Bukhari berkata, babun, bab idza zaro, apabila berziarah al-imamu, imam, kauman, kepada suatu kaum, yakni imam sedang pergi berkunjung ke suatu kaum, fa'ammahum, lalu imam tersebut lalu imam tersebut
mengimami kaum yang dikunjunginya. Imam tamu, ya, imam tamu kalau sekarang. Seorang imam berkunjung ke suatu kaum, lalu imam tersebut mengimami kaum tersebut. Dan imam di sini harus memiliki kualifikasinya, paling standarnya itu adalah hafal Al-Quran, seluruh Al-Quran, standarnya. Standar maksimumnya apa? Ditambah dengan pemahaman seluruh Al-Quran yang disebut ahli ilmu dan pengamalannya. Ketika tradisi belajar agama itu tidak diimbangi dengan hafalan Al-Quran, ini menjadi membingungkan. Menjadi membingungkan. Di mana membingungkannya? Ada imam yang hafal Quran tapi nggak paham Qurannya. Ada orang yang paham Al-Quran tapi nggak hafal Qurannya. Bingung. Hmm, saya sarankan kepada siapapun yang punya ilmu tinggi dan ahli ibadah, hafalin Qurannya. Dan saya ajak siapapun yang punya hafal Al-Quran, pahami seluruh ayatnya. Bersabar dalam menghafal, bersabar dalam memahami, bersabar dalam mengamalkan. Jangan keburu-buru pengen jadi kiai kalau belum hafal Quran, walaupun sudah paham. Jangan buru-buru menjadi kiai kalau sudah hafal Quran tetapi belum paham. Ini nasihat ya. Siapa tahu ada yang dengerin nih, ya. Agak susah soalnya kalau udah jadi ustadz itu susah. Ngaji juga di hari Ahad, hari Ahad salah lagi. Hari Rabu, hari Rabu di sini, di musola sini, saya ajakin setiap siang, kira-kira jam 1, saya ajakin para ustadz sekitar sini untuk ngaji bareng. Soalnya biasanya memang para ustadz itu kebanyakan ngajar, tidak ada forum diskusi. Kan kalau ada forum diskusi kan bisa ngobrol banyak, saling kasih informasi dan saling kasih ilmu. Yang belum hafal jadi menghafal, yang belum paham jadi ikut paham, yang sudah paham pun jadi lebih mendalam. Dan saya ajakin yang sempat baru ada 3 orang, eh, di Depok, Sawangan, Meruyung, sekitar sini, yang punya pesantren. Saya buka tuh, ya. Jadi yang sekitaran sini tinggalnya bisa merapat. Yang punya pesantren sekitaran sini bisa
bisa kumpul ya di hari Rabu siang. Baik, kok jadi ke situ? Ini karena membingungkan tadi itu. Membingungkan, ya, membingungkan. Kalau belajar agama itu kan memang beda ya sama belajar akademik. Caranya beda. Belajar belajar yang seperti disebutkan di sini, di hadis ini. Kalau mau serius belajar dari kampung ketemu Rasulullah 20 malam itu sudah bisa tuh menjadi pemimpin di kaumnya dan punya hafalan yang banyak. Gimana ya caranya mereka punya hafalan yang banyak dan paham selama 20 malam walaupun memang tidak seluruh Al-Quran tentunya juga. Kemudian mereka datang lagi di lain waktu kepada Rasulullah untuk menambah lagi hafalannya dan pemahamannya juga pengamalannya. Baik, kita lanjut hadis yang pertama dalam bab yang ke-22, kitab yang ke-11, hadis yang ke-39, nomor hadis 669. Imam Al-Bukhari berkata, haddatsana Mu'adz bin Asadin. Kami telah disampaikan hadis oleh Mu'adz bin Asad akhbarona Abdullahi. Kami telah disampaikan hadis oleh Abdullah bin Mubarak akhbarona Ma'marun. Kami telah disampaikan berita hadis oleh Ma'mar bin eh salah. Ma'mar bin Rashid Aniz Zuhri. Ma'mar menerima hadis dari Az-Zuhri. Qala Az-Zuhri berkata, Akhbarani Muhammad bin Rabi'i. Aku telah disampaikan berita hadis oleh Mahmud ibn Rabi' qala. Mahmud ibn Rabi' berkata, sami'tu aku mendengar Itban bin Malikin. Itban bin Malik Al-Ansari qala. Itban bin Malik berkata, istazana minta izin an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Itban bin Malik meminta kepada Rasulullah untuk datang ke rumahnya dan diminta untuk sholat di rumahnya. Nanti tempat sholat beliau itu dijadikan tempat sholat oleh Itban bin Malik. Nah, setibanya di rumah Itban bin Malik, Nabi itu bilang begini, meminta izin. Fa'azintu, lalu aku memberikan izin lahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu beliau bersabda, minta izin ya ke sahabatnya, minta izin yang mau masuk rumah diizinkan. Lalu di rumah Atsban bin Malik, Rasulullah berkata, aina, di mana, tuhibbu tuhibbu, kalian atau kamu suka, an usolliya, agar aku sholat, min baitika, di rumahmu. Itban, kamu maunya aku sholat di mana? Di rumah kamu ini, tunjukin. Fa asyartu, lalu aku menunjukkan lahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ilal makani kepada tempat allazi yang uhibbu aku suka. Faqama lalu beliau berdiri, wasofafna dan kami pun membuat sof khalfahu di belakang beliau. Summa sallama kemudian beliau salam, berarti selesai ini salatnya setelah lama. Ini 2 rakaat salatnya. Wasallamna dan kami pun salam. Hadis ini pun juga sudah sering berulang ya, dengan angle yang berbeda-beda yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, dan angle-nya di sini yang diambil adalah bahwa ketika suatu imam berkunjung ke suatu tempat, maka di situ dipersilahkan untuk mengimami kaum tersebut. Kita menyebutnya imam tamu. Cuman yang saya terjadi saat ini itu zaman sekarang ini lebih dihormati penceramah daripada imam itu di tengah masyarakat. Tapi wajar juga kalau penceramahnya itu ahli ilmu gitu, walaupun tidak hafal Quran. Sementara imam yang hafiz Quran itu belum paham Qurannya. Jadi memang juga salah sendiri. Salah si hafiz Qurannya, kenapa nggak paham Quran, seluruh Quran. Terus belajar, ya, terus belajar sampai mati, sampai dikuburkan. Thalabul ilmi sampai dikuburkan, itu kan batasan akhirnya. Makanya bagus nih, alhamdulillah kita dimampukan setiap pagi ngaji terus, setiap malam tadabbur terus. Ya, sejauh ini memang saya banding-bandingkan diri saya dulu dengan diri saya sekarang. Sekarang itu maksudnya kapan? Setelah saya tadabbur sama UBN. Jadi setelah ada tadabbur bareng UBN itu, baru kali ini belajar nggak libur, ya, sampai ustadz-ustadz dan para kiai yang lain ketika tahu cerita kita berdua geleng-geleng kepala, geleng-geleng kepala mereka. Ya, ada nggak yang ikutnya? Yaitu dia, kita ini sekiranya nggak ada yang ikut ngaji pun kita berdua tetap akan ngaji. Dan anehnya ternyata ada orang-orang gila, kata Ben, yang ikut ngaji juga. Allahu Akbar. Ya, kata Ben, gila kali ya katanya. Tapi betulan, ya. Sekiranya tinggal saya sendiri atau kita berdua sareng bareng UBN, maka akan tetap, ya. Karena ini adalah kewajibannya Sahih Bukhari. Alhamdulillah juga nih, Qurannya malam, hadisnya pagi. Jadi walaupun tinggal kosong, ya, akan terus menyampaikan ini. Kata Bu Ellen, Pak Bro kali ini bangga jadi gila. Ini coba setiap pagi nongkrong di sini, ya, di Zoom ini. Ini berapa episode Sahih Bukhari kita ini? Udah 800 berapa gitu.
Sekarang kalau lihat YouTube ditulis episodenya. Udah saya tulis jumlah episodenya. Artinya kan mestinya yang kayak seperti ini eh, dilakukan semua umat Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi ke charger terus gitu ya. Paginya ke charger, malamnya ke charger. Dan lebih aneh lagi, ketika dibuka daurah nahu, kan kalau daurah nahu tuh aneh. Mestinya kan daurah itu eh, untuk apa namanya? Daurah-daurah yang diminati itu oleh orang. Daurah itu ya kalau ya daurah yang bisa diamalin gitu sehari-hari. Ini daurah nahu, coba ngapain? Baik, itu salah satu ikhtiar dan juga kewajiban saya untuk menyampaikan ilmu yang sudah Allah titipkan. Nah, kalau diundang, misalkan ke suatu tempat sebagai imam, eh, enggak juga. Kalau di sini kan diundangnya bukan sebagai imam ya, memang diundangnya lengkap dalam hadis ini. Undangan makan juga, kemudian di rumah Itban bin Malik meminta Rasulullah sholat di situ. Rasulullah sholat di situ. Artinya datang ke situ Rasulullah bukan untuk menjadi imam, tapi untuk memenuhi undangan dan untuk sholat di situ. Tapi ternyata sholatnya di situ malah berjamaah, bukan sholat sendiri itu Rasulullah itu, ya. Jadi berjamaah sholatnya. Ah, kayak begitu tuh ya. Allahu Akbar. Demikian pada pagi hari ini, support terus dakwah Hufaz Indonesia Murojaah agar sampai akhir. Jumpa lagi esok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lupa.